Oke. Silakan diperhatikan dulu ya. Saya tampilkan ini nih, program Bandicam-nya ini. Silakan diperhatikan atau sangrenger. Kalau ada pertanyaan nanti silakan tanya. Nah, program Bandicam ini program untuk screen recording yang bawaannya sangat ringan sekali. Yang saya kasih nanti adalah Bandicam yang versi full version yang sudah saya crack. Jadi nanti di folder yang saya sharing itu nanti di sini nih, ini sudah lengkap dengan file crackannya. Jadi kalian itu tinggal pakai saja. Biar apa Pak? Biar nanti sampean itu setiap kali melakukan recording layarnya, kalian itu tidak ada yang namanya watermark Bandicam-nya. Nah, settingan-settingan yang harus kalian setting, silakan kalian perhatikan. Saya mulai dari langkah-langkah instalasinya. Oke. Instalasinya kalian pertama nih. Syarat pertama, kalian pertama harus mematikan koneksi internet. Jadi kalau masih ada internetnya jangan diinstal. Kenapa Pak? Karena ini programnya program yang tidak resmi dari servernya Bandicam. Ya nanti kalau kedetek ini adalah program bajakan, bisa jadi nanti komputer kalian itu tidak akan bisa menginstal Bandicam lagi karena terekam oleh servernya Bandicam. Atau bisa jadi harus install ulang dulu biar bisa install Bandicam. Paham? Kedua, antivirus dari komputer kalian itu dinonaktifkan. Contoh nih kayak Avast, Madaf, atau tidak ada antivirusnya, kemudian antivirus Windows-nya aktif, itu juga dinonaktifkan. Biasanya Defender, kalau di Windows 10 yang baru itu Virus and Threat Protection, ini dinonaktifkan dulu. Ini fungsinya untuk apa Pak? Ini fungsinya ini dimatiin, real time protection dimatiin, di-off-kan. Ini fungsinya untuk apa Pak? Ini fungsinya agar tidak menyekan yang namanya crack. Ini nih, keygen. Ini keygennya itu dianggap virus biasanya sama antivirus. Jadi kalau ada antivirus atau Defender itu dimatiin dulu biar tidak nyerang yang namanya keygennya itu. Karena tugasnya nanti akan merusak. Jadi keygen atau crack itu fungsinya merusak lisensi asli dari program. Jadi nanti saran kalau pakai keygen itu akan dirusak tuh lisensi aslinya dari Bandicam-nya. Oke, mari ya. Jadi yang pertama matiin internet, yang kedua matiin antivirus. Kalau sudah, silakan kalian ekstrak ini. Ekstrak here. Nah. Kemudian juga yang keygen juga ekstrak here. Nah, jadi dua ya. Nah, pertama kalian install dulu yang namanya Bandicam setup. Tinggal nek saja ya. Tidak ada settingan yang perlu disetting, tinggal nek saja. Usahakan pakai bahasa Inggris. Meskipun ada pilihan bahasa Indonesianya, jangan pakai bahasa Indonesia. Kenapa Pak? Tadi tuh ada yang nyoba pakai install bahasa Indonesia, menu mouse jadi menu tikus. Kan lucu kan? Nah, jadi sampean belajarlah pakai bahasa Inggris lah biar lebih familiar dengan bahasa Inggris. Kalau sudah instalasinya selesai, ya, programnya itu jangan dibuka dulu. Ya. Pak, kalau semuanya terbuka sendiri, Pak. Kalau terbuka sendiri itu langsung di-close. Ya, karena belum kita register menjadi full version, ya. Jadi kalau kebuka sendiri di-close, kalau memang enggak terbuka jangan dibuka dulu. Nah, kalau sudah selesai instalasi baru sampean buka ini nih, keygen yang diekstrak. Jadi yang diekstrak itu dua ya. Yang pertama ini ya, yang pertama ini, kemudian nanti keygennya juga diekstrak jadi ini ya. Kalau sudah instalasinya selesai, kita masuk ke folder keygen. Pertama, sampean ini kerjakan dulu yang keygen. Caranya klik kanan, jangan langsung klik 2 kali, tapi klik kanan, pilih yang run as administrator. Mari. Nah, setelah itu di bagian sini nih, email address ini isikan email congocoh. Yang penting ada apanya. Contoh @yahoo.com, contoh @gmail.com. Yang penting ada @gmail atau @yahoo-nya. Email congocoh. Gaya ban sipul @yahoo.com boleh. Ya. Atau yang lainnya lah ya. Nah, pada. Nah, setelah itu sampean klik register application. Setelah itu nanti akan muncul keterangan successful. Kalau tidak langsung diisi Pak, karena punya saya sudah full version. Nanti akan bentrok tuh ya. Kalau sudah full version. Kalau udah di keygen, selanjutnya adalah kita ini di copy. Yang bagian loader kita copy,
masukkan ke foldernya Bandicam, masuk ke C. Kalau sampean pakai Windows yang sistem tipenya 64 bit, biasanya program filenya ada dua. Ada program file yang ada dalam kurungnya ini, ada program file yang x86. Sampean pilih yang x86. Pilih yang Bandicam, jangan Bandi MPEG 1, Bandicam. Kemudian loadernya itu dipaste di sini. Klik kanan, kemudian paste di sini. Paham? Nah, setelah itu baru sampean buka programnya. Kalau sudah di keygen sudah, loadernya sudah di copy paste ke foldernya sudah, baru dibuka. Sekarang cek apakah sudah benar tuh rekannya. Caranya ada di menu about di sini. Kalau muncul email yang sampean masukkan tadi, contoh nggak gelek, congocoh ya, muncul di sini dengan serial number nanti akan dirandom, akan diacak sama program keygennya itu otomatis jadi full version. Ini sudah full version. Paham? Ini untuk instalasi, bukan settingannya ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Nanti praktek instalnya langsung saya sharing programnya. Paham ya? Nah, oke. Sekarang untuk settingan di Bandicam-nya, yang disetting hanya dua saja, sedikit cuman. Yang pertama general sama video. Karena kan nanti kita tugasnya hanya main di video kan, bukan tidak main di image-nya. Kita main di video saja. Yang pertama di general, ini output foldernya bebas sebenarnya, mau ditaruh manapun. Output folder itu maksudnya hasil rekaman kalian itu mau ditaruh mana gitu. Saya anjurkan sampean taruh ke desktop. Jadi taruh di luar di sini. Jadi setiap kali merekam hasilnya itu sudah ada di luar gitu. Sampean tidak usah cari-cari lagi. Jadi tinggal merubah di sini nih. Yang titik 3 ini arahkan ke desktop, sudah select folder, selesai. Ini yang general. Gampang kan? Oke. Yang kedua di bagian video. Nah, di bagian menu video yang paling penting itu yang bagian ini, record or stop hotkey. Hotkey itu maksudnya shortcut. Ada shortcut untuk mulai, ada shortcut untuk mengakhiri rekamannya, recordingnya. Ini bebas menurut kalian sendiri. Contoh nih, kayak kontrol tok. Jadi kalau kita tekan kontrol akan stop semuanya. Terserah kalian sendiri, bebas. Atau sampean tidak mau pakai hotkey Pak, boleh juga, terserah kalian. Yang penting apa? Yang penting kalian itu tidak bingung menggunakan stop dan startnya dari program ini. Maksud gue kalau sampean itu mau stop itu tidak harus buka program. Kalau mau start tidak harus buka program. Jadi lo tekan tombol yang didaftarkan sini, itu langsung stop, langsung start gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya di bagian ini nih, show mouse cursor sama add music click effect. Show mouse cursor ini menampilkan mouse-nya kalian. Kalau yang add mouse click effect itu waktu sampai yang klik kanan klik kiri itu ada bunyinya juga, klik 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 gitu ya. Oke, itu. Kemudian di bagian format video, sampai di sini ada pertanyaan dulu, record. Gampang kan, tinggal aktifin ini ya. Kemudian show cursor, add effect ya. Di bagian format video sampean klik setting. Nah, pilih yang MP4, size-nya itu sampean pilih yang full size. Kemudian FPS-nya sampean pilih yang 60 saja, jangan banyak-banyak, takut tidak kuat komputernya. Kemudian kodeknya pilih yang MP4, kualitinya 100. Untuk yang audio di bawah tidak usah disetting, tidak apa-apa, karena kebutuhan audio saja. Paham? Kalau yang di sini nih kualitas video. Kan yang saya minta tadi kan full HD kan, jadi harus bagus. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang kan? Oke, kalau sudah di bagian settingan sini, di bagian sound, kan harus ada suara tuh ya. Ada dua nih, ada primary, ada secondary. Jangan lupa ini diaktifin dulu record soundnya. Kalau yang save audio track wheel-nya ini jangan dicontreng, tidak usah. Ini fungsinya untuk menyimpan recording kalian dalam bentuk menu ekstensi WAV, WAV. Ini sudah disetting, dicentreng. Contreng di bagian primary sound-nya ini untuk merekam suara yang ada sumbernya itu yang ada di komputer kalian.
Kalau yang secondary sound ini untuk merekam input audio kalian, contoh kayak Mac. Jadi kalau di sini nih, jadi ini namanya secondary yang untuk suara, ya. Ini namanya secondary. Yang primary itu yang dari komputer kalian. Nah, nanti tinggal pilih kalau yang primary sampean pilih yang default device. Kalau yang secondary ini arahkan ke Mac. Ini nih, mikrofon atau external mic. Kalau sampean tambahkan kayak gini nanti munculnya external mic. Kalau ndak pakai mic, kalau di laptop itu biasanya langsung muncul mikrofon, Realtek apalah gitu ya. Makanya kalau pakai laptop itu lebih mudah karena ndak harus nyeting speaker ini. Karena kalau di laptop kan audio input sama audio yang untuk outputnya kan nyatu. Paham? Oke. Kemudian untuk yang mouse sudah sih, ini sudah selesai ya. Ini hanya menampilkan warna saja. Nanti di videonya itu kalau klik kanan, ya kalau klik kanan nanti munculnya warna biru. Nah kalau klik kiri warnanya merah. Ini tidak mau setting pun tidak jadi masalah sebenarnya. Tidak usah ya. Oke. Setelah itu kalau sudah selesai semua, di bagian pojok kiri atas ini jangan lupa pilih yang full screen. Full screen apa Pak fungsinya? Ya semua screen kalian. Ya pilih yang full screen. Kalau sudah selesai semua, pilih full screen, baru tekan record. Tek, itu mulai sudah. Ada yang tidak dimengerti di bagian apanya, saya ulangi. Kalau udah paham semua, saya sharing programnya, langsung praktek install sama praktek settingannya. Oke ya? Oke, kalau sudah kita lanjut ke sharing foldernya. Ini sudah ya? Nggak ada pertanyaan ya? Iya, saya buat konten YouTube saya. Sudah ya? Iya.